Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hukum pidana. Berikut adalah nama dari kelompok 3. Nah, di sini kita akan membahas tentang kapan seseorang dapat dipidana. Banyak orang mengira bahwa jika seseorang melakukan tindakan buruk, maka dia otomatis bisa dihukum. Padahal dalam hukum pidana ada syarat-syarat tertentu agar seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita pelajari dulu tentang dasar hukum pidana yang tertuang dalam 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, 2. Undang-undang khusus seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Narkotika, dan lain-lain, 3. Putusan hakim atau jurisprudensi. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara dan ancaman sanksinya. Tujuan hukum pidana adalah yang pertama, mencegah kejahatan dengan memberikan hukuman bagi pelaku, yang kedua, menjaga ketertiban masyarakat, dan yang ketiga, memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun, tidak semua perbuatan buruk bisa langsung dihukum. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya, syarat seseorang dapat dipidana. Agar seseorang dapat dipidana, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu perbuatan pidana atau bisa disebut actius reus. Kedua, kesalahan atau niat jahat yang bisa disebut mens. Ketiga, tidak adanya alasan, pembenaran, atau pemaaf. Jika 3 syarat ini terpenuhi, barulah seseorang bisa dikenai hukuman pidana. Mari kita bahas poin-poin yang tadi saya sebutkan satu persatu. Actus reus, perbuatan pidana. Actus reus adalah perbuatan nyata yang melanggar hukum. Contoh perbuatan pidana antara lain, yang pertama, mencuri barang seorang lain, yang kedua, membunuh seseorang, serta yang ketiga, menipu dengan informasi palsu. Namun, tidak semua perbuatan pidana bisa langsung dihukum. Kita harus melihat unsur, niat atau kesalahan dari pelakunya. Yang kelima, mens rea, niat atau kejahatan, adalah niat jahat atau kelalaian seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdapat 2 jenis mens rea di dalam hukum pidana. Yang pertama, ada kesengajaan, adalah seseorang yang dengan sengaja dan berniat melakukan suatu tindak pidana. Contohnya adalah pencuri. Yang kedua adalah kelalaian atau culpa, adalah seseorang yang tidak berniat tetapi sadar akan kelalaian yang dilakukannya. Contohnya adalah seseorang yang berkendara namun bermain gadget hingga menimbulkan kecelakaan. Saya Irena Marta Sofia Wulandari dari NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kesalahan, yaitu kasus kecelakaan. Misalnya ada seorang pengemudi yang menabrak pejalan kaki, apakah dia bisa dipidana? Pertama, jika dia lalai atau dalam posisi keadaan mabuk, maka dia bisa dipidana. Kedua, jika rem mobilnya tiba-tiba blong dan dia sudah menghindari kecelakaan, maka dia tidak bisa dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Saya Diva Fitria Ambarwati dari NIM 026 ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang alasan pembenar. Ada kalanya seseorang itu melakukan tindak pidana tetapi hukuman itu tidak membenarkannya. Jadi itu disebut dengan alasan pembenar. Contohnya adalah bela diri. Jika seseorang diserang lalu membela diri hingga melukai penyerangnya, itu bukanlah termasuk kejahatan, melainkan karena melindungi diri. Alasan pemaaf. Selain alasan pembenar, ada juga alasan pemaaf, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat disalahkan meskipun melakukan tindak pidana. Misalnya, seorang anak kecil yang belum cukup umur mencuri makanan karena kelaparan. Dalam kasus ini, dia tidak bisa dipidana karena belum memiliki tanggung jawab hukum yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rispati Permata Utami. Saya dari NIM terakhir 029 dan saya dari kelas A jurusan S1 Ilmu Hukum. 9. Bentuk hukuman pidana. Jika seseorang terbukti bersalah, maka ada beberapa bentuk hukuman yang bisa dijatuhkan. Yang pertama, pidana denda, yaitu pelaku membayar sejumlah uang. Lalu yang kedua ada pidana kurungan, yaitu hukuman penjara dalam waktu singkat. Lalu yang ketiga ada pidana penjara.
yaitu hukuman penjara dalam waktu lama. Lalu yang keempat ada pidana mati, yaitu hukuman bagi kejahatan luar biasa. Setiap hukuman diberikan berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Saya Diva Ayung Septi Maharani dari NIM 020 ingin menjelaskan tentang proses peradilan pidana. Ketika seorang diduga melakukan tindakan pidana, ada proses yang harus dilewati. Yang pertama, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Yang kedua, penuntutan oleh jaksa. Yang ketiga, persidangan di pengadilan. Yang keempat, putusan hakim antara bebas atau dihukum. Hukum harus dijalankan secara adil dan transparan agar tidak terjadi kesalahan dalam penghukuman. Kesimpulan dan contoh kasus nyata. Jadi, seseorang bisa dipidana jika melakukan perbuatan pidana, memiliki niat jahat atau lalai, dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Sebagai contoh, ada kasus yang pernah viral di Indonesia, yaitu kasus penipuan investasi bodong. Pelakunya bisa dihukum karena yang pertama, melakukan tindakan penipuan, yang kedua, memiliki niat menipu untuk keuntungan pribadi, dan yang ketiga, tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf. Hukum pidana memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman yang adil. Sebelum kita akhiri, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Setiap warga negara harus memahami hukum pidana agar tidak melanggar hukum secara tidak sadar. Misalnya, kita sering melihat orang menyebarkan berita hoax tanpa mengecek kebenarannya. Tindakan ini bisa masuk dalam pidana UU ITE jika merugikan pihak lain. Jadi, mari kita selalu berhati-hati dalam bertindak, pahami hukum, dan jadilah warga negara yang taat aturan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.